Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan ceria. Perkenalkan, nama saya Ketut Widama. Sebagai guru pengajar di SMP Negeri 1 Atap 3 Sukasada. Pada video ini akan dijelaskan tentang menelusuri ragam hias yang ada di Nusantara Indonesia. Lengkap dengan pengertian, jenis dan unsur seni. Semoga video ini bermanfaat. Kompetensi inti pada materi ini mencangkup 1. Sikap spiritual 2. Sikap sosial 3. Pengetahuan 4. Keterampilan. Kompetensi dasarnya adalah 1. Pengetahuan. Memahami konsep dan prosedur penerapan ragam hias pada berbagai media. 2. Keterampilan. Menerapkan ragam hias pada berbagai media. Pengertian ragam hias. Sebuah komponen produk seni yang dengan sengaja dibuat atau ditambahkan untuk tujuan sebagai sarana untuk memperindah atau sebagai sebuah hiasan. Ragam hias biasanya sering kita temui di sebuah karya seni. Karya seni inilah yang bisa berupa tulisan atau batik, ukiran, songket, tenun, maupun patahan yang ada pada kayu ataupun batu. Ragam hias sendiri adalah sebuah karya seni rupa yang diambil dari bentuk flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, figural atau manusia, poligonal, serta bentuk geometris. Jenis motif ragam hias. Ragam hias flora. Motif flora atau vegetal adalah pola dekoratif yang menggambarkan elemen-elemen alami seperti dedaunan, rerumputan, dan bunga. Motif ini sangat populer dan mudah ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tema motif flora dan fauna adalah jenis ragam hias yang menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan, flora, dan hewan, fauna, sebagai inspirasi utama. Kesimpulannya, motif flora merupakan bagian penting dari seni rupa dan kerajinan di berbagai daerah. Motif-motif ini tidak hanya memperindah suatu karya, tetapi juga seringkali memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kepercayaan atau nilai-nilai budaya. Ragam hias fauna. Dalam seni tradisional Indonesia, motif fauna sering dipadukan dengan motif flora dan geometris. Motif ini banyak ditemukan pada batik, ukiran, anyaman, sulaman, dan kerajinan lainnya. Pola hias yang terinspirasi dari bentuk-bentuk binatang, seperti cicak, ikan, ayam, harimau, hingga gajah. Tema menggunakan bentuk-bentuk hewan sebagai inspirasi. Beberapa contoh hewan yang sering digunakan adalah burung, gajah, ikan, dan berbagai jenis hewan lainnya. Kesimpulannya, motif fauna merupakan bagian penting dari seni rupa dan kerajinan di berbagai daerah. Motif-motif ini tidak hanya memperindah suatu karya, tetapi juga seringkali memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kepercayaan atau nilai-nilai budaya. Ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif adalah motif hias yang dikembangkan dari sebuah objek yang berbentuk manusia, yang kemudian digayakan sesuai dengan imajinasi si pembuatnya. Motif figuratif merujuk pada penggambaran bentuk-bentuk yang dikenali dari dunia nyata, khususnya bentuk manusia, meskipun dengan gaya dan penyederhanaan tertentu. Kesimpulannya, ragam hias ini biasanya sering kita temukan di bahan tekstil maupun bahan kayu, yang mana proses pembuatannya bisa dilakukan dengan cara menggambarnya. Ragam hias geometris. Ragam hias geometris adalah motif hias yang dikembangkan dari bentuk geometris yang selanjutnya digayakan oleh si pembuatnya sesuai dengan imajinasinya. Motif hias ini dikembangkan dari unsur garis titik, serta bentuk bidang geometris yang kemudian disusun secara berulang. Dari bentuk yang sederhana menjadi sebuah bentuk yang rumit. Kesimpulannya, penggunaan ragam hias geometris ini biasanya diaplikasikan pada kain batik, kain sulam, kain tenun, candi, bangunan-bangunan, kerajinan tangan, dan sebagainya. Ragam hias poligonal. Ragam hias poligonal adalah motif hias yang dikembangkan dari bentuk poligonal atau susunan garis lurus yang terhubung membentuk suatu rangkaian yang menyatu dan mempunyai sudut bentuk yang datar. Poligonal mempunyai batas bentuk yang berwujud segi 4, tetragon, segi 6, heksagon, segi 3, triangle, segi 5, pentagon, dan sebagainya. Kesimpulannya, ragam hias ini biasanya sering kita temukan di bahan tekstil maupun bahan kayu, yang mana proses pembuatannya bisa dilakukan dengan cara menggambarnya. Unsur-unsur ragam hias.
Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai unsur-unsur ragam hias. Titik. Unsur paling dasar dalam seni rupa, titik dapat menjadi awal dari sebuah garis atau bentuk. Garis terbentuk dari rangkaian titik yang saling berhubungan. Garis dapat bervariasi dalam jenisnya, lurus, lengkung, zigzag, dan berperan penting dalam membentuk motif. Bidang, daerah yang dibatasi oleh garis. Bidang dapat berbentuk geometris, persegi, lingkaran, atau non-geometris. Bentuk, wujud dari suatu benda. Bentuk bisa bersifat 2 dimensi, datar, atau 3 dimensi, memiliki volume, warna, elemen visual yang memberikan kesan cerah atau gelap pada suatu motif. Tekstur, rupa permukaan benda yang dapat dirasakan secara visual atau rabaan. Ruang, kesan jauh atau dekat dalam suatu bidang atau bentuk. Ruang dapat memberikan dimensi pada karya seni. Demikianlah penjelasan mengenai ragam hias Nusantara. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.